Puji Tuhan, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saat ini saudara, saya yakin dan percaya saudara sudah rindu untuk kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan. Namun sebelum itu, saya ajak kita semua, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu yang kami boleh nikmati sampai dengan saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membimbing, melindungi setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga menjelang malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan, Engkau yang menjaga setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap sungguh-sungguh mendirikan mezbah bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan, ketika kami menaikkan sembah kami, menaikkan pujian kami. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan yang memberkati setiap kami. Hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan dalam setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Tuhan kami mau datang sujud di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama saudara. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, sana bagimu, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau lebih bersuka cita lagi di hadapan Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Kita mau katakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan, dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya, amin, dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya dan
dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Biarlah kita boleh selalu menikmati firman Tuhan. Amin. Untuk itu saat ini mari saudara saja kita semua kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk segala berkat Tuhan yang kita boleh nikmati sampai saat ini. Setiap hari kami melihat mujizat yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Lihat kuasa-Mu, setiap hari kami melihat mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Sekali lagi kata, setiap hari melihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari kita sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara yang ada di rumah, panggil nama Yesus. Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus,
yang lebih dari segala yang ada dalam hidup kami. Oh, hanya Yesus, Kau segalanya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, Kau segalanya. Oh, ku cinta Kau. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia. Oh Yesus, oh Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh hanya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau segalanya. Haleluya. Oh Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Oh, haleluya. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Haleluya Yesus. Kami mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu dalam setiap hidup kami. Yang saat ini Tuhan, kami dengan rindu menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya pujian dan penyembahan ini Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Ini tiba saatnya kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menerima setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang tidak berasal daripada-Mu, yang mencoba mengganggu pikiran kami, hati kami ikat, kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Bersama istri saya sampaikan salam kepada kita sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita ada di dalam tema tahta. Jadi ada tahta dan tahta. Ya, ada tahta, ada tahta. Itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 kita baca keseluruhan. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah,
sebuah tahta terdiri di sorga, Ya. dan di tahta itu duduk seorang. Dikuasai oleh Roh Kudus, dan mata rohaninya melihat pintu sorga dibuka dan ada sebuah tahta. Lanjut. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis Ya. dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Ini yang saya katakan tadi, tahta-tahta. Jadi ada tahta di mana Rasul Yohanes melihat duduk seorang. Tapi di samping itu ayat 4 tadi katakan dia melihat 24 tahta, di mana ada 24 tua-tua duduk di atas 24 tahta. Jadi ada tahta, ada tahta. Mari kita lanjutkan membaca. Yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Ya. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ya. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, Ya. di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, Ya. dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, Ya. dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ya. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia Ya. yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ini Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, Ya. dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puji Tuhan. Ayat 2 dan ayat 4 mengatakan Rasul Yohanes melihat sebuah tahta di mana seorang duduk di atasnya. Dan dari ayat 4 ada 24 tahta, di mana ada 24 tua-tua duduk di atas tahta itu. Jadi ada tahta yang diduduki oleh Tuhan, ada tahta-tahta yang diduduki oleh 24 tua-tua. Tahta itu adalah tempat duduknya seorang raja, ya, yang memegang kekuasaan, yang memegang pemerintahan. Disebut raja itulah penguasanya. Jadi ada tahta di mana seorang raja duduk sebagai penguasa yang mengatur dan menguasai segala yang ada di dalam kerajaan itu dan memerintah. Memang kerajaan itu tidak bisa lepas dari tahta, ya, di mana di situ raja berkedudukan dan punya kekuasaan mengatur segala sesuatu. Puji Tuhan. Tapi yang menarik sekali, di sekeliling tahta itu, ya, di keliling tahta itu ada 24 tua-tua yang duduk di atasnya mengelilingi
Jadi mereka itu duduk mengelilingi tahta yang satu yang dilihat oleh Rasul Yohanes pada ayat yang kedua, di mana duduk seorang. Sekarang siapakah 24 tua-tua itu? Ya. Siapakah orang yang duduk di atas tahta-tahta yang sebanyak 24 itu? Banyak yang menafsirkan, ini tafsir, bahwa 24 tua-tua itu adalah 12 tua-tua dari suku Israel, 12-nya dari Gentile atau bangsa-bangsa lain. Itu termasuk kita ini. Kita ini bukan Israel yang dari Abraham darah daging, tapi kita bangsa-bangsa lain, ya, disebut Gentile, bangsa kafir yang dimasukkan ke dalam jadi tubuh Kristus. Ada yang menafsirkan bahwa 24 tua-tua itu adalah 12 rasul hujan awal, yang awal itu, ya. Tapi juga ada 12 rasul hujan akhir. Semua ini merupakan tafsiran, ya. Jadi yang Gentile dengan yang Israel. Nah, saya tidak akan membahas itu lebih lanjut mengenai siapa 24 tua-tua. Ya. Tapi saya lebih suka, mari kita belajar dari hidupnya 24 tua-tua. Apa yang tua-tua itu lakukan, baik kita teladani. Kalau kita menginginkan, oh saya itu, ya, kan 12 suku bangsa Israel, 12 Gentile. Nah, ya saya itu yang Gentile-nya, salah satunya. Nah, tapi mari kita belajar dulu apa yang dilakukan oleh 24 tua-tua itu perlu kita tiru, kita teladani. Nah, supaya kita nanti, oh ya aku itu duduk di sana, ya, dekat sekali dengan tahta, mengelilingi, ya, cuma mengelilingi. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh 24 tua-tua. Kita mau belajar. Yang pertama, Wahyu 4 ayat 9 dan ayat 10. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, terus. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Ya, sekian. Jadi yang pertama, setiap kali dikatakan makhluk-makhluk empat itu menyanyikan nyanyian pujian, maka 24 tua-tua itu tersungkur menyembah kepada satu pribadi itu yang duduk di atas satu tahta. Jelas tahta-tahta dari 24 tua-tua ini tidak sama dengan tahta daripada yang satu. Itulah sebabnya saya katakan tema kita ini tahta dan tahta-tahta. Tidak sama. Yang diduduki oleh Tuhan tahtanya beda dengan yang diduduki oleh 24 tua-tua. Tadi saya katakan banyak orang menafsirkan 24 tua-tua itu 12 suku Israel dari bangsa Israel, 12-nya dari bangsa-bangsa lain atau Gentile. Ya. Ada pula yang mengatakan 12-nya itu adalah Rasul hujan awal 12,
Dan juga nanti akan ada 12 rasul hujan akhir. Kita tinggalkan itu pendapat-pendapat tafsiran, tapi kita mau belajar tentang kehidupan 24 tua-tua itu. Kalau kita menginginkan itu tempat duduk dekat Tuhan, ya. Mari dulu kita kembali melihat mereka melemparkan mahkota ketika nyanyian pujian dari 4 makhluk itu. Mereka melemparkan mahkota, tersungkur menyembah Dia. Ya. Mahkota itu berbicara kebanggaan, kehormatan. Ya, apa yang dibanggakan, kemuliaan kita. Ya. Itu ditanggalkan, dibuka, dibuang, dilempar. Kalau kita mau meniru 24 tua-tua itu, maka apa yang kita banggakan, apa yang kita katakan itu kemuliaanku, itu harga saya, harga diri saya, Tuhan mau kita tiru. 24 tua-tua itu melemparkan, dibuang, tidak mau dipakai lagi. Rasul Paul adalah seorang yang dulu bangga banyak. Aku asli orang Yahudi, Ibrani. Aku disunat pada hari ke-8. Aku ini, aku. Tapi setelah dia melihat Yesus, dia lahir baru, dia berubah jadi Paulus, dari Saulus menjadi Paulus. Dia bilang, apa yang kubanggakan dulu itu semuanya sampah. Tidak lagi kuanggap sesuatu yang begitu berharga, tapi aku berlari-lari untuk mengejar Kristus yang sudah menangkap aku lebih dahulu. Apakah kita bisa menanggalkan kebanggaan kita, kemuliaan kita? Tuhan mau kita menanggalkan semua itu. Katakan seperti Rasul Paul, sampah. Tidak ada apa-apanya. Itu mahkota dilemparkan. Baru mereka sujud tersungkur menyembah Tuhan, kata ayat 10 dari Wahyu 4. Yang kedua ini artinya mereka merendahkan diri. Kalau yang pertama segala kebanggaan, segala kehormatan, segala kemuliaan itu dibuang. Maka yang kedua, mereka itu tersungkur menyembah. Ini sikap merendahkan dirinya. Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri tidak bagus. Rendah hati, merendahkan diri. Jadi kalau kita menginginkan, kita katakan, oh itu Gentile, salah satunya saya itu nanti duduk di sekeliling tahta Allah. Ya, tidak ada jalan lain. Apa yang kita banggakan, titelnya dibanggakan, ilmunya dibanggakan, kekayaannya yang dibanggakan. Keturunan saya, keturunan Ningrat. Dulu ada teman saya satu, yang sudah almarhum. Saya tahu dia keturunan keraton Ningrat. Saya bilang, kamu darah biru. Dia bilang, stop. Kamu ini orang darah biru ya. Gimana? Darah yang mengalir dalam darahku ini darah Kristus. Saya bilang, amin. Puji Tuhan. Ya, seringkali itu yang kita banggakan. Buang, kelempar, kehormatan, sanjungan orang, pujian orang. Kadang-kadang kita rasa mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mau dipakai sebagai apa saja. Terlalu banyak orang lupa kalau dia cuma dipakai Tuhan. Ya.
Dia ambil kemuliaan itu untuk dirinya. Tuhan bilang kita belajar dari 24 tua-tua itu, buang mahkota kita, tersungkur, menyembah, rendah hati. Yang ketiga, 24 tua-tua itu berpakaian putih. Berarti kalau kita mau mengambil posisi itu, ya dikatakan 12 suku Gentile-nya itu, maka kita harus hidup kudus. Pakaian putih itu berbicara tentang hidup yang kudus. Jemaat Sardis dicela oleh Tuhan. Sebagian besar sudah mencemarkan pakaian putihnya. Waktu kita hidup benar oleh darah Kristus, kita bertobat, lahir baru. Kita tidak berhenti di hidup benar, kita mau hidup kudus. Kita mau hidup sempurna nanti. Jadi kalau dalam pengajaran tabernakel ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ruang suci bicara tentang hidup suci, hidup kudus. Tapi di halaman bicara tentang hidup benar. Pertanyaannya, apakah kita ini adalah orang-orang yang hidup benar? Bukan hanya hidup sebagai orang Kristen, tapi hidup benar, berkelakuan yang benar. Jangan kita jadi orang Kristen tapi tidak berkelakuan yang benar. Kita jadi sandukan buat orang. Jadi kekristenan itu adalah orang yang belajar hidup benar sesudah dibenarkan. Kita ini cuma orang yang menerima pembenaran, dibenarkan oleh darah Yesus. Tidak diperhitungkan kesalahan kita. Kita harus lahir baru. Tuhan sudah berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak bisa melihat surga dan tidak bisa masuk dalam surga. Jadi kekristenan bukan hanya percaya, tapi harus sampai hidup benar dan lahir baru. Lalu apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Harus hidup kudus di ruang kudus. Baru bisa sampai ke tahta. Kehadiran Allah tadi di ruang maha suci, tabut perjanjian Allah itu berbicara kehadirannya Tuhan, tahtanya Tuhan. Jadi kalau cuma masih hidup benar, masih jauh, harus masuk selangkah. Makanya 24 tua-tua yang ada di dekat tahta itu berpakaian putih. Putih artinya hidup kudus. Nah, jemaat Sardis sebagian besar. Karena dikatakan hanya beberapa orang, atau dikatakan dalam terjemah lain sedikit nama, sedikit orang. Baca Wahyu 3 ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Ya, mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Terus? Karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, layak. Jadi ada beberapa orang, terjemahnya sedikit nama, sedikit orang. Lebih banyak orang sudah cemar. Lanjut. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Barang siapa menang menjaga pakaian putihnya, tidak kotor, tidak cemar oleh kelakuan dosa, maka aku tidak menghapus namanya dari kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Makanya tidak ada kata sekali percaya selamat, tetap selamat. Percaya selamat, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, hidup benar dan hidup suci. Dua hal ini syaratnya untuk sempurna, masuk di ruang Maha Kudus. Ya.
Jadi itu pakaian putih. Ini kita mesti jaga hidup kita. Lanjut dikatakan mengelilingi tahta. Jadi 24 tua itu mengelilingi tahta. Artinya hidup berpusatkan Kristus. Mata selalu tertuju kepada Tuhan. Apakah kita adalah orang Kristen yang mata kita selalu tertuju pada Tuhan? Ataukah mata kita ke arah dunia seperti matanya Lot? Dia melihat lembah Sodom yang begitu bagus, seperti taman Tuhan. Ataukah kita melihat dengan pandangan mata kita ini ke arah hanya yang sementara? Yang kata Rasul Paulus, yang sementara itu cuma sebentar saja. Yang tidak kelihatan itu justru yang kekal. Kalau kita mau berada di posisi itu 24 tua-tua, maka kita harus belajar untuk Kristus adalah pusat perhatian kita. Carilah dahulu perkara yang di atas, maka semua akan ditambahkan. Ya. Pikirkan perkara atas, itu mata yang terpusat. Artinya juga hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau kau berbuat salah, hadirat Tuhan itu hilang rasanya. Minta ampun, selesaikan, kemudian katakan, Tuhan jangan ambil hadirat-Mu. Jadi kita bisa menyanyi lagi, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Ya dah, kekudusan-Mu Bapa. Ini mengelilingi tahta. Jadi Tuhan itu di depan. Terus pandangan matanya tertuju situ. Tidak lari. Tidak ke bawah. Tidak ke sana. Tidak. Sentralnya itu Tuhan. Jadi kekristenan kita harus berpusat pada Kristus. Bukan pada yang lain-lain. Mata tertuju pada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ya. marilah kita menanggalkan semua beban dan Ya. dosa yang begitu merintangi kita, Ya. dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Mata tertuju pada Yesus Kristus. yang memimpin kita dalam iman, Ya. dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, Ya. yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita Ya. yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi mata kita single eye. Ya, mata yang baik. Itu mata yang arahnya cuma satu. Jangan menoleh kiri kanan, apalagi menoleh ke belakang. Yang lama sudah ditinggalkan. Yang baru itu datang. Kalau kita mengatakan aku ingin nanti jadi orang yang dipilih. Kalau bicara soal rasul, itu orang yang dipilih. Ya, duduk di atas. Ada persyaratan. Di atas tahta itu. Melemparkan mahkota. Semua kebanggaan. Harus ada pakaian putih. Ya. Nah, tersungkur menyembah Tuhan. Ya, hidup di dalam hadirat Tuhan. Gereja Tuhan harus belajar sebelum melakukan aktivitas apa-apa,
engkau lebih dahulu duduk di hadirat Tuhan pagi-pagi. 1 jam baca Alkitab. Paling kurang 1 jam pagi-pagi. Kalau tidak mungkin kuat, tidak mungkin, apalagi pelayan. Tidak mungkin. Rasanya kalau tidak hidup dalam hadirat Tuhan 1 hari paling kurang 1 jam. Kalau kau melayani lebih dari itu. Kalau tidak, nggak akan ada apa-apa. Ya, bangun pagi-pagi. Ya, bagaimana saya masih sekolah? Saya ini sekolah SMP, SMA, SMU. Ya, gimana bisa bangun pagi-pagi sekali? Ya, bagian sekolah di Jakarta. Jam 6 mereka sudah siap untuk jalan ke sekolah. Jam 6 pagi. Jadi jam berapa saya mesti bangun? Nah, tidurnya jam berapa? Ya toh? Kalau kita tidak punya kehidupan doa, gimana? Para pelayan di sini. Ayo. Gimana? Kalau pemimpin pujian, singersnya, pemain musiknya, ada doa. Hadirat Tuhan. Saya kita merasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Nyanyi itu ya. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Nah, itu baru kita bisa hidup kudus. Karena dikuasai oleh hadirat Tuhan. Nah, mari kita menyanyi ya sama-sama ya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Puji Tuhan. Rasanya kalau ada hadirat Tuhan, kita kuat. Makanya kita harus mohon selalu, Tuhan jangan ambil hadirat-Mu. Itu doanya Daud. Waktu jatuh dalam dosa dia bilang, Tuhan jangan ambil hadirat-Mu, jangan ambil roh-Mu, baharui aku. Jadi 24 tua-tua itu mengelilingi. Itu. Hidup berpusat kepada Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara bangun, langsung masuk dapur, cari cookies,
bikin kopi pahit, nggak ada hadirat Tuhan. Apalagi kalau kita pelayan. Dulu ada hamba Tuhan bilang begini, tidak ada sarapan pagi kalau tidak baca dulu Alkitab. Baca dulu baru sarapan pagi. Lanjut yang kelima. Wahyu 4 ayat 11. Tolong dibaca. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, Ya. sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, Ya. dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya Tuhan, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa. Ya, dan Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau layak terima puji-pujian. Ya, biasanya kalau kita berhasil dalam pelayanan kita, orang bilang, wow, hebat Pak Pendeta, hebat ya pemimpin pujiannya, hebat para penyanyinya, hebat para pemusiknya. Apa yang saudara katakan kepada Tuhan? Ya, hebat. Yang mana hebat? Tuhan atau kita? Yang hebat siapa? Yang hebat Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Ya tapi orang memuji saya, bagaimana Pak? Silakan ambil itu pujian. Aku terima ini pujian saudara, dan aku kembalikan kepada Tuhan. Segala pujian, hormat bagi nama Tuhan. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Ya, itu yang dibuat oleh 24 tua-tua. Segala pujian yang diarahkan kepada saya kembalikan. Sebab yang layak menerima puji-pujian Tuhan saja. Kita ini hanya kemurahan Tuhan dipakai. Kalau tidak dipakai tidak ada gunanya. Makanya kita harus berkata, aku ini cuma pelayan-pelayan, hamba-hamba yang tidak berguna, yang cuma mentaati tuannya itu. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Bukan kitanya yang hebat. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Yang keenam, mereka dikatakan memakai apa? Wahyu 4 ayat 4, silakan. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua Ya. yang memakai pakaian putih, Ya. dan mahkota emas di kepala mereka. Mahkota emas. Ada mahkota emas di kepalanya. Mahkota emas itu, mahkota itu hanya diberikan kepada seorang pemenang. Tidak ada orang yang tidak menang dapat mahkota. Jadilah Kristen yang menang. Jadilah kehidupan yang menang. Menang juga tidak hanya satu kali menang, lain kali terus kalah, tidak. Jadi pemenang. Roma mengatakan kita lebih daripada pemenang. Bukan sekali menang. Lebih daripada pemenang. Di zaman saya masih muda, ada seorang pebulu tangkis yang sangat terkenal. Pernah jadi juara All England 7 kali berturut-turut. Ini namanya lebih dari pemenang. 1 kali kalah, tapi tahun berikutnya direbut kembali. Jadi 8 kali pernah menjuarai
juara All England. Ya. Ini namanya lebih dari pemenang. Lebih daripada pemenang, katanya yang itu. Ya. Nah, terus kalah. Kenapa tidak bangun berdoa, sembahyang pagi-pagi? Aduh, ketiduran, kalah. Kalah. Besok dipasang wakernya, keras-keras, bangun. Nah ini kali wakernya bunyi, dia masih belum bangun. Ya, kalah lagi. Ini bukan lebih dari pemenang. Kalah terus. Ya. Mahkota itu hanya disiapkan bagi orang yang menang, yang setia. Kalau tidak setia, tidak dapat mahkota. Tidak dapat mahkota. Harus setia. Harus lebih daripada pemenang. Di dunia banyak pencobaan, banyak kesulitan, banyak tantangan. Tapi kalau kita mau pakai mahkota, itu harus lebih dari pemenang. Pakai mahkota emas. Ada 5 mahkota paling tidak yang kita harus rebut. Mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Ya. Mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota abadi 1 Korintus 9 ayat 25. Ini yang bisa menguasai dirinya. Ya, mahkota sukacita 1 Tesalonika 2 ayat 19. Ini jadi pemenang jiwa-jiwa. Dan mahkota kemuliaan bagi orang yang setia memberi makan domba-domba Tuhan, yang menggembalakan domba-domba. Dapat mahkota kemuliaan. 5 mahkota ini menjadi satu. Itulah mahkota emas. Lebih daripada pemenang. Jangan jadi Kristen kalah terus. Jadilah orang Kristen yang menang. Tidak hanya sekali menang. Menang atas dosa. Menang atas kelemahan kita. Nah, ini orang Tuhan inginkan kita baru bisa seperti 24 tua-tua memakai mahkota. Mahkota emas. Dari 5 mahkota itu digabung menjadi 1 mahkota. Mahkota emas. Luar biasa. Ya, kita baca Wahyu. Pasal yang ke-17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, Ya, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. ya, Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Ya. Raja di atas segala Raja. ya, Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, ya. yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, Tuhan cari kriteria orang yang setia. Bukan hanya dipanggil, dipilih, tapi setia. Dipanggil satu hal yang lain, dipilih satu hal lagi, setia ini lagi satu hal yang harus kita punyai dalam hidup. Hambaku yang baik dan setia, masuk dan turuti kebahagiaan Tuhan. Siapakah hamba yang baik, yang setia, melakukan perintah-perintah daripada tuannya? Jadi Tuhan mencari orang yang setia. Kenapa? Karena Allah itu setia adanya. Allah yang kita sembah, yang disembah oleh 24 waktu itu adalah Allah yang setia, bukan Allah yang tidak setia. Bapa yang setia. Makanya kita akan nyanyi itu lagu, Bapa kau setia. Allah itu setia. Kita harus setia dalam pelayanan, setia dalam tugas tanggung jawab kita. Tidak boleh kita selalu lalai dalam tugas tanggung jawab, lalai, tidak hadir, absen. Karena Tuhan cari apa?
Yang menang itu yang setia. Itu dapat mahkota. Jadi Tuhan pilih orang apa? Yang setia. Setia. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, Ya. kita pun akan hidup dengan Dia. Ya. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Nah, kalau bertekun, setia, baru jadi bersama Tuhan memerintah. Lanjut. Jika kita menyangkal Dia, Ya. Dia pun akan menyangkal kita. Kalau kita menyangkal Tuhan, Tuhan juga menyangkal kita. Terus, Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. nah, kalau kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa menyangkal. Dirinya tidak bisa disangkal. Jadi kalau kita menginginkan, mungkin saya itu ya salah satunya yang dipilih dari suku Gentile, bangsa-bangsa lain. Ya itu tadi belajar. Jadi pemenang, melemparkan semua kebanggaan, berpusatkan Kristus. Itu belajar dari 24 tua-tua. Banyak orang cuma ingin duduknya. Sudah duduk, merasa jadi penguasa, terus dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Ada orang mau duduk, tapi tidak tahu caranya bagaimana bisa duduk, bagaimana bisa diangkat. Ya, ada permintaan dari Ibu Yakobus dan Yohanes. Tuhan, kalau engkau datang nanti dan ada di atas singgasanamu, tolong anakku yang satu di sisi kiri, satu di sisi kanan ya. Nah, Tuhan jawab, kamu tidak ngerti apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum anggur asam yang aku sudah minum? Ya, kita baca ya ceritanya ya, baca. Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus Ya. serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, Ya. yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Ya. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Ya. Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Ya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, Ya. dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini raja-raja di bumi, penguasa. Karena tadi saya bilang tahta itu berkaitan dengan kekuasaan, kedudukan. Nah, 2 anak ini dirindukan mamanya untuk pegang kedudukan, pegang kekuasaan. Terus, Tidaklah demikian di antara kamu. ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, Nah, yang mau jadi besar harus jadi apa? hendaklah ia menjadi Jadi pelayanmu. pelayan. Rendah hati. Terus, Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, ya. hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, terus
sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, Ya, melainkan untuk melayani bukan untuk dilayani, melayani. Terus, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. nah, ini adalah orang-orang yang melayani, bukan dilayani. Rendah hati, baru bisa duduk di atas. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Jadi Yakobus dan Yohanes, ibunya minta supaya anak dua ini duduk sebelah kiri kanan Tuhan. Oh, terhormat itu. Kalau 24 tua-tua itu cuma mengelilingi, ini duduk di samping. Siapa yang duduk di samping dari Tuhan? Mempelai. Mempelai baru duduk di samping. Ya. Kalau tidak, nggak bisa duduk di samping Tuhan. Jadi pemenang. Setia. Kalau tidak setia, tidak mungkin jadi pemenang. Ya. Nah, Ibu Yakobus ini berbicara tentang kedudukan, minta kekuasaan. Tak perlu kita minta kekuasaan, kedudukan dalam pelayanan, di gereja, di mana saja. Kalau kita ada hati hamba, mau melayani, nanti Tuhan sediakan apa yang harus Dia berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau melayani, maunya cuma kekuasaan, kehormatan. Bisakah kamu minum anggur asam yang kuminum? Memang kamu akan minum. Itu semuanya disiksa. Rasul-rasul itu mati dianiaya. Tidak ada yang hidup enak-enak. Mati martir semua. Ya. Jadi marilah kita belajar dari hidup 24 tua-tua ini. Kalau kita mau ada di hadirat Tuhan, satu hari bisa duduk di situ. Ya. Tapi kalau tidak, ya tidak. Nah, sebab Kristus sudah meninggalkan tahta itu dulu. Dia merendahkan diri, kata Alkitab, mengambil rupa manusia, menjadi hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Dia minum itu anggur asam, baru dia katakan, sudah genap. Bisakah kamu mengikuti jejak Kristus ini? Yang mengangkat kita bukan kita sendiri atau ada orang, tapi Tuhan yang mengangkat. Berhati hamba dan setia. Puji Tuhan. Nah, dia di sorga ada 24 tua-tua, ada 4 binatang, itu gambar kerajaan sorga. Nah, yang dipersoalkan tahta-tahta, bukan tahta itu punya Tuhan. Yang dipersoalkan seringkali 24 tahta itu. 12 itu Gentile, 12 itu Rasul ujian akhir. Siapa dia? Belum tahu. Ya, karena belum tahu, mari kita lakukan apa yang dilakukan oleh 24 tua-tua itu. Itu luar biasa. Duduk bersama itu 24. Duduk bersama. Satu kesatuan. Tubuh Kristus itu satu kesatuan. Mazmur mengatakan, alangkah indahnya, baiknya kalau saudara bersaudara diam dengan rukun. Kesana aku perintahkan berkat dan kehidupan. Itu mengelilingi tahta itu satu kesatuan. Saya percaya ketika dinyanyikan pujian kepada Tuhan, serentak, tidak ada yang terlambat. Traks, buang mahkota. Serentak, sujud.
serentak tersungkur. Sama-sama dengan gerakan yang sama, buang mahkota, tersungkur di kaki Tuhan. Ya. Dan ingat, orang yang dipilih Tuhan yang menang adalah orang setia yang diberi mahkota. Yang pakai mahkota emas itu adalah orang yang setia. Setia bukan juga setia 2 tahun, setia 4 tahun, setia 10 tahun, setia 20 tahun, tidak. Setia sampai akhir. Sampai mati, maka aku mengaruniakan mahkota kehidupan. Kita perlu dengar ini karena kita sedang berada di akhir zaman. Zaman yang segera akhir, zaman akhir yang segera berakhir. Kita jangan kalah dengan kemajuan dunia. Kita juga jangan kalah dengan apa yang sudah ada sekarang ini, sampar. Sekarang katanya mulai lagi. Ya. Mau kemana kita? Cari apa di dalam dunia? Carilah Tuhan. Pikirkan perkara atas, bukan yang di bumi. Cari di mana Kristus ada. Itulah perkara yang luar biasa. Orang seperti ini akan dipilih oleh Tuhan. Duduk di sekeliling Dia. Bahkan kalau kita bisa menang, keluar dari kesuaman, duduk di atas tahtaku, jadi mempelai wanita Tuhan. Kekristenan banyak orang tidak tahu apa mau jadi apa dunia. Saudara, melalui kesempatan pendalaman kita mengerti sekarang apa Tuhan punya mau. Dia mau kita setia, Dia mau kita ada di hadiratnya, Dia mau kita tersungkur menyembah Dia. Dia ingin itu pujian, Dia layak menerima pujian. Kita ini tidak layak. Terus mengerti apa maunya Tuhan. Tadi 2 Timotius 2 mengatakan, kalau kamu tidak setia, Dia tetap setia. Dia Bapa yang setia. Bayangkan, tiap hari, tiap pagi bangun, setianya Dia. Kasih setiaku selalu baru tiap pagi. Pagi-pagi kita masih napas, oh Dia tidak lupa kasih napas. Lusa kita bangun, besok kita bangun, minggu ini masih bisa bangun. Bapak setia memberikan nafas itu. Tidak lupa. Kembalikan nafas itu bagi kemuliaan Tuhan. Jangan lupa setiap pagi, ya, sebelum makan roti hidup. Sebelum makan, hadirat Tuhan. Bapa setia. Mari katakan, Bapa kau setia. Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia dalam jiwaku amat bersama.
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Nyanyian tadi kata lebih dari harta. Benar. Lebih dari harga dirimu. Lebih dari apa yang kau punyai. Apakah bagi kamu Bapak itu? Tua-tua dia buang itu mahkota. Mahkotanya bukan mahkota dari besi, dari tembaga, bukan dari perak. Mahkota emas dibuang, lemparkan, kata Alkitab. Dia tersungkur menyembah. Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau Dia Kau mulia sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau Dia Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dapat pelajaran yang baik. Belajar dari 24 tua-tua. Mereka adalah pemenang yang memakai mahkota emas. Mereka adalah orang-orang yang setia. Allah mengendaki kita setia, karena Dia setia. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik dari dulu sampai sekarang. Dia tidak lupa memberi makan kepada kita setiap hari. Dia tidak lupa memberi napas kehidupan kepada kita setiap hari. Tiap pagi kasih setianya baru. Mari kita cari Dia, cari wajahnya selalu. Ada di dalam hadiratnya. Berpusatkan Kristus hidup kita. Hari-hari ini, hari-hari menjelang akhir dari zaman akhir, dekat datangnya Tuhan kedua kali. Mari kita berada di lajur perlombaan,
mata kita tertuju pada Yesus yang sudah tekun memikul salib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak disampaikan sia-sia. Walaupun disampaikan dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan manusia. Tapi Roh Kudus berkarya sehingga setiap kehidupan menangkap isi hati Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mensyukuri firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang maha baik. Kepadanya kita layak untuk memuji, menyembah Dia, memuliakan Dia, dan berterima kasih kepadanya. Mari kita akhiri ibadah kita, ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan menyanyikan nyanyian Bapa terima kasih. Terima kasih kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berterima kasih. Maka tangan dua-duanya, katakan Bapa terima kasih. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Ia datang kembali pada kali kedua. Terimalah berkat itu dan bawalah berkat itu, pakailah berkat itu untuk kemuliaan Tuhan dan muliakan Dia sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Terimalah itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang menerima berkat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita. Kita akan ada di lanjutan ibadah yang lain pada kesempatan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.